Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sora, bangun, jangan seperti ini, Sora. Alan terus saja membisikkan banyak kata di telinga istrinya. Tidak ada balasan dari Sora. Ia masih memilih diam dan menutup matanya. Pukul 1 dini hari, Alan terbangun dari tidurnya. Ia tertidur dengan kepala bersandar di bibir ranjang tempat Sora berbaring. Alan ingin Soranya kembali. Ia menunggui Sora sepanjang malam, berharap Sora dapat melewati masa kritisnya. Tit, tit, tit. Semua terdengar normal sampai dengan pukul 4 ketika azan subuh berkumandang. Nada itu berganti nyaring dan panjang. Tit. Alan menatap wajah istrinya. Dia menarik nafas dengan dalam. Matanya tak lagi berkaca-kaca. Bendungan Alan sudah jebol. Bibirnya bergetar hebat. Dadanya sudah sangat sesak. Pria tangguh itu mendadak lemas tak berdaya memeluk tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Sora, ucapnya lirih. Tangannya semakin erat memeluk tubuh istrinya. Bulir bening sudah mengalir deras di wajahnya yang tampan. Wajah itu kini berubah sendu, sorot matanya kosong tak terarah. Alan seperti kehilangan separuh jiwanya. Soranya kini hilang, pulang ke tempat ia berasal. Alan membelai wajah Sora. Ia menyentuh rambut Sora dengan lembut, sampai air matanya berjatuhan di wajah Sora. Alan mungkin terlalu mencintai, hingga kepergian Sora membuat lubang yang besar di hatinya. Sejenak kemudian, Alan mulai tenang. Ia mencium pipi Sora dan keluar untuk memanggil para tenaga medis. "Iya, Bapak Alan, ada yang bisa saya bantu?" ucap seorang perawat yang dijumpai Alan di lorong rumah sakit. Bibir Alan ingin berucap, namun seperti ada yang tertahan di dalam sana. Merasa ada yang tidak beres dengan keadaan pasien, perawat langsung menuju kamar Sora dirawat. Setelah memeriksa denyut nadi pasiennya, perawat langsung menatap layar monitoring. Meskipun bukan salah satu anggota keluarga, terlihat jelas mata perawat tersebut mulai berkaca-kaca. Sebelum ia meninggalkan kamar tersebut, perawat sempat mengusap matanya. Dengan buru-buru, ia menemui dokter yang sedang berjaga. Tidak butuh waktu lama, beberapa perawat dan dokter langsung berlarian ke kamar Sora. Lalu, di mana Alan? Pria itu meringkuk di lorong paling ujung, meluapkan semua emosinya, menangis sejadi-jadinya. Kehilangan orang yang ia cintai membuat ia menguras air mata. Tidak peduli beberapa pengunjung yang tidak sengaja lewat memperhatikan dirinya, Alan terus saja larut dalam kesedihan. Hatinya sudah patah, kematian yang berhasil mematahkannya. Takdir cintanya sudah berakhir, mautlah yang mengakhiri kisah cinta Sora dan Alan. Cinta yang rumit, penuh ujian dan goncangan. Cinta yang sempat membara bagai lava di dalam gunung berapi, lalu mencair bagai es di kutub utara. Terlalu banyak ombak yang mengejar cinta mereka, hingga mautlah yang menjadikan kapal mereka karam. Tragedi cinta yang tragis harus Sora alami. Cinta buta Ferry membuat semua mengalami nasib yang mengenaskan, hingga Sora harus kehilangan nyawa. Pergilah Sora, pergilah yang jauh. Mungkin dunia ini tidak pantas kamu tinggali. Dunia ini mungkin begitu kejam dengan para penghuninya yang selalu menghujat dan merasa paling benar. Pergilah Sora, pergi yang jauh hingga kamu lupa sakit itu apa.
Pukul 9 pagi hari, tubuh Sora sudah terbungkus kain putih. Tubuhnya mungkin sudah mati, tapi tidak dengan kenangan yang tersimpan di dalam hati suaminya, Alan Manko Kardinov. Pria itu sudah kehabisan air mata. Ia nampak murung. Beberapa jam lalu ia mengabari ibunya, Ibu Alan yang kurang begitu suka dengan Sora karena tidak bisa memiliki anak. Cukup syok mendengar kabar dari putranya. Sebenci apapun ia dengan anak mantunya, ia tetap seorang ibu. Ibu Alan juga merasa kehilangan yang sama. Pagi itu juga ia menyusul Alan ke tempat barunya. Harusnya di tempat baru menjadi awal yang indah untuk pernikahan Sora dan Alan. Namun takdir berkata lain, Sora harus mengakhiri apa yang belum ia mulai. Kabar kematian Sora juga sudah didengar oleh Mama Ida. Bagaimana dengan Ferry? Mama Ida sengaja tidak memberitahu putranya. Mama Ida sendiri tahu dari para perawat yang heboh membicarakan kematian Sora. Kepedihan Alan ketika ditinggal sang istri menjadi perbincangan hangat di kalangan para tenaga medis, terutama para perawat yang menangani Sora selama koma. Semua memandang iba dan ikut terenyuh menyaksikan Alan. Pria itu terlihat tenggelam dalam kesedihan. Seorang laki-laki yang kehilangan cintanya terlihat begitu menyedihkan, seperti pecundang yang kehilangan arah tidak berdaya. Mama Ida memutuskan cepat-cepat mengurus administrasi di rumah sakit. Sepertinya ia akan pergi jauh. Ia akan membawa Ferry. Mama Ida merasa Alan akan memungut pertanggungjawaban pada putranya. Pagi itu juga ayah Ferry mengirim helikopter untuk menjemput putranya. Mereka akan kabur meninggalkan Alan dengan diam-diam. Ferry sendiri dengan berat hati mengikuti rencana mamanya yang ia tahu dirinya akan dibawa pergi jauh dari Sora. Mama Ida menyembunyikan fakta bahwa Sora telah tiada. Mama Ida juga tidak ingin anaknya menjadi gila bila tahu hal yang sebenarnya. Bisa-bisa Ferry akan depresi lebih berat. Mama Ida tidak ingin Ferry malah dirawat di rumah sakit jiwa. "Ayo cepat Fer," perintah Mama Ida sembari mengangkat tas menuju lantai paling atas. "Kenapa Mama terlihat terburu-buru sekali?" Ferry menatap curiga pada mamanya. "Mama sedang memburu waktu, nanti kita ketinggalan pesawat." Mama Ida mencari-cari alasan. "Sini biar tasnya Ferry yang bawa," bujuk Ferry. "Tidak usah, Mama kuat. Ayo sini, cepat jalannya." Wajah Mama Ida nampak tegang. Pandangan matanya mencari ke sana kemari. Ia tidak ingin ada yang tahu kepergian dirinya dan Ferry. Jangan sampai Alan dan keluarganya memergoki aksi kabur diam-diam mereka. Setelah susah payah, akhirnya mereka sudah sampai atap. Sebuah helikopter menyambut kedatangan mereka. "Mengapa tidak pakai mobil, Mah?" Ferry semakin penasaran dengan rencana mamanya. "Tidak apa-apa, Mama rasa lebih cepat lebih baik," ucap Mama Ida. Ia langsung masuk dalam helikopter tersebut diikuti oleh putranya. Sepanjang perjalanan, Mama Ida diam 1000 bahasa. Ada perasaan yang mengganjal dalam hatinya. Namun, ia tidak ingin putranya masuk penjara atau masuk rumah sakit jiwa. Dengan terpaksa, ia membawa lari Ferry jauh dari jangkauan Alan. Di tempat berbeda, suasana masih berkabut sendu. Alan masih tenggelam dalam kesedihan. Tidak banyak berkata, ia hanya diam ketika beberapa orang mengajaknya berbicara. Alan hanya sesekali menjawab penghiburan mereka dengan anggukan pelan.
Mereka yang menghibur Alan dengan kata-kata yang menguatkan hanya seperti angin bagi Alan, angin yang sekedar lewat, ada namun tidak berarti. Hatinya terlanjur luka begitu dalam, tidak ada yang bisa menghibur dirinya, hanya waktu yang bisa mengikis luka karena ditinggalkan.